Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pemirsa? Segala nenek mama tua tengganai alim ulama cerdik pandai kecil sakti gedang batua. Yang kecil ida kami sebut namo yang gedang idak pulau kami imbau gelarnyo. Kami susun jarinan 10, kami tundukkan kepalonan 1, kami hatur sembah dan sebuah ampun-ampun kepada yang tua, minta maaf kepada yang banyak. Semoga kita semua pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Pemirsa, tentu saja besok kita akan menyambut satu momen spesial dalam acara Lembaga Adat Melayu Jambi Provinsi Jambi, di mana besok akan diselenggarakan rangkaian acara pengukuhan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi sebagai pembina dan pemangku adat. Lalu seperti apa saudara untuk rangkaian acara dan persiapan yang sudah dilakukan dan apa makna dari acara pengukuhan ini dan bagaimana juga korelasinya antara Lembaga Adat Melayu dengan pemerintahan saat ini. Nanti akan kita bahas lengkapnya bersama 3 orang narasumber yang sudah kami hadirkan hari ini. Dan saat ini kita melaksanakan siaran langsung dari Balai Rung Sari, Gedung Lembaga Adat Melayu Jambi, Provinsi Jambi. Sebelum kita memulai dan juga memperkenalkan ketiga narasumber yang akan berbicara bersama kami hari ini, terlebih dahulu saya akan memberikan satu pantun untuk pemirsa TVRI Jambi. Bukan biduk, biduk bae, biduk ado di tepi tebat. Bukan duduk, duduk bae, duduk nak ngomongin gawe adat. Nah, gawe adat kali ini langsung saja kita akan berbincang bersama 3 narasumber yang sudah hadir di sini. Yang pertama saya akan perkenalkan kepada Anda yakni Datuk Haji Hasan Basri Agus selaku Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Jambi, Provinsi Jambi, dengan gelar Temenggung Putro Jayo Diningrat. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Datuk, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih Datuk sudah hadir. Nanti kita akan berbincang banyak bagaimana persiapan dari acara pengukuhan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi sebagai pembina dan pemangku adat. Selain itu, saudara kami juga sudah mengundang di sebelah Datuk HBA, sudah hadir Datuk Haji Hasan Basri Jamit, Wakil Ketua Umum 1 Lam Jambi Provinsi Jambi dengan gelar Aryo Perbo Ketayo Alam. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Datuk? Alhamdulillah. Nah, biasanya saya ketemu Datuk nih pada saat acara pernikahan. Ya. Tapi kini tuh kita ketemu di TV tuh ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Datuk sudah hadir bersama kami. Oke. Nanti Datuk dari Haji Hasan Basri Jamit ini juga akan menjelaskan seperti apa rangkaian acara adat yang akan dilaksanakan besok tuh ya. Siap. Yang insya Allah akan dimulai dari pukul 7 pagi kalau tidak salah tuh. Insya Allah. Ya, insya Allah ya. Semoga sesuai dengan jadwal. Dan selanjutnya kami akan memperkenalkan untuk narasumber yang ketiga adalah Datuk Haji Hefni Zen selaku Ketua Panitia Acara. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Datuk? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, nanti kita akan melihat juga dan juga berbincang seperti apa progres dari acara yang akan dilaksanakan besok karena Datuk Haji Hefni Zen ini dinobatkan sebagai Ketua Panitia tuh ya untuk acara ini. Baik pemirsa, nanti kita akan berbincang banyak bersama ketiga orang narasumber dan pastinya tetap saksikan acara dialog khusus ini karena memang banyak sekali informasi menarik yang nanti akan kita dapatkan selama perbincangan ini. Baik, sekarang saya ke Datuk HBA terlebih dahulu. Datuk, sebenarnya menurut pandangan dari Datuk nih bagaimana pentingnya pemimpin suatu daerah itu dinobatkan sebagai pembina dan juga pemangku adat di wilayahnya, Datuk. Silakan, Tuh. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Raya lah sebenarnya. Iya, masih Syawal tuh ya. Syawal. Betul. Pada masyarakat Provinsi Jambi, atas nama Ketua Lembaga Adat Provinsi Jambi, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama tuh. Baik, kaitan dengan acara besok gitu. Dan kita tahu bahwa Bapak Gubernur Al-Haris ini kan masuk periode kedua. Iya. Dan periode pertama sudah selesai dan ini masuk periode kedua. Tentunya kami dari Lembaga Adat Provinsi Jambi sudah sepakat mulai dari Majelis Perusahaan Adatnya, kemudian para pengurus lembaga adatnya gitu, untuk mengukuhkan kembali beliau sebagai pembina dan pemangku adat Provinsi Jambi. Dan itu kan dulu periode pertama sudah selesai, sekarang periode kedua, ya tentunya kita perbarui lagi gitu. Pengangkatan beliau sebagai pembina dan pemangku adat. Dan kaitan dengan beliau sebagai pembina dan pemangku adat, memang dari sisi organisasi beliau sebagai pembina, karena beliau sebagai gubernur kepala daerah. Sebagai adat, dari sisi adat memang beliau pemangku adat,
orang yang dituakan untuk Provinsi Jambi. Iya. Dalam anggaran dasar kita memang sudah disebut di sana, setiap gubernur dan wakil gubernur, termasuk ketua DPR sebenarnya, itu memang beliau itu langsung sebagai pembina adat. Di samping bisa bagi juga ada musbida yang juga kita angkat, kita kukuhkan sebagai pembina. Sebab banyak tokoh-tokoh dari musbida kita yang baru bertugas di Jambi. Forkopimda juga ya, Pak? Forkopimda bisa bagi itu. Nah, itu kaitannya mungkin dengan adat, karena sekali lagi bahwa gubernur adalah pemimpin kita, pemimpin, dan wakil gubernur juga wakil pemimpin Jambi, dan ketua DPR itu merupakan presentasi sebagai wakil rakyat, tentunya ya mau tidak mau kita angkat. Nah, cuma memang seharusnya ketua DPR ini kita kasih gelar, tapi karena memang waktunya sangat mendesak, nanti akan ada acara khusus pemberian gelar kepada beliau. Nah, itu kaitan dengan acara besok, dan insya Allah akan dihadiri oleh beberapa ketua lembaga adat se-Sumatera ada. Kebetulan Jambi sebagai ketua sekretariat bersama lembaga adat se-Sumatera. Kita mengundang mereka, ada yang sempat hadir, ada yang tidak bisa. Samping nanti anggota DPR, DPD se-Indonesia juga, untuk yang wakil Jambi juga kita undang, dan Bupati Wali Kota Jambi juga kita undang. Itu kegiatan acara besok, kaitannya gubernur sebagai gubernur kepala daerah, kaitannya dengan lembaga adat sebagai pembina adat, sebagai organisasi adat, dan pemangku adat, orang yang memakan habis jencang putus, itu dari sisi adat. Berarti setiap pemimpin di suatu daerah di Jambi itu menjadi seorang pemangku adat Pemangku dan adat. juga pembina adat tuh Pembina ya. adat, termasuk juga Bupati Wali Kota. Bupati Wali Kota juga tuh ya. Ya. Dan ini tujuannya untuk melestarikan adat Melayu Adat Jambi, Melayu Jambi. supaya tidak lapuk di hujan, tidak lekang di panas. Gitu ya. Ya. Baik, saya sekarang ke Datuk Haji Hepni terlebih dahulu ya, yang menjadi ketua panitia dalam acara ini. Ya. Untuk persiapannya sekarang progresnya sudah berapa banyak tuh? Terima kasih. Kalau persiapan ini, karena ini sudah maraton dari jauh-jauh hari sudah disampaikan, saya ditunjuk. Artinya pertama terima kasih pada Pak Ketua Umum bahwa hampir insya Allah tidak ada masalah lagi. Semua sudah undangan yang kita ini. Undangan itu ada 580 undangan yang kita edarkan. Tapi yang nelpon-nelpon minta juga hadir, saya iakan saja, banyak sekali ibu bupati segala macam juga ini. Juga ibu-ibu ketua lembaga adat juga ingin juga hadir dari Kabupaten Raja. Artinya itu sudah kita siapkan. Jadi progres ada di kegiatan yang ini hampir seluruh kegiatan lapangan, kegiatan persiapan, termasuk yang perlengkapan sudah clear. Jadi kalau artinya, kalau menurut hemat kami sudah siap, walaupun belum 100% karena besok acaranya. Jadi kegiatan ini menurut saya spektakuler sekali. Pertama, ini kan legacy dari warisan nenek moyang. Selama ini setahu saya tidak pernah mendengar ada, selama itu pemangku adat itu ada sila, tapi dalam wujud nyatanya bahwa dia memang dikukuhkan, saya tidak dengar selama ini. Jadi selama kepemimpinan Pak Ketua Umum ini, saya kira artinya batang terendam cuma diangkat betul. Jadi kalau cita-cita dia pemangku memang diwujudkan, dinyatakan. Jadi oleh karena itu saya sangat bangga sekali dengan kegiatan ini. Saya melakukan kegiatan ini karena memang ini sudah tidak ada lagi. Mudah-mudahan ke depan ini dengan adanya dilakukan oleh di tingkat provinsi, kabupaten lain segera melakukan untuk seperti ini. Jadi satu kebanggaan saya sendiri untuk jadi ketua panitia ini, karena kegiatan ini dari sisi persiapan sudah clear semua. Insya Allah tidak ada masalah lagi. Siap running dari konsumsi, undangan yang kita undang, termasuk yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Umum bahwa ini dari keluar kota sudah konfirmasi sebagian untuk ini, walaupun mungkin ada yang berhalangan, tapi artinya sudah siap untuk ready untuk acara besok lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti undangan sudah disebar. Ini undangannya tidak hanya dari tamu di Kota Jambi, Provinsi Jambi, dan tapi dari luar juga ada, dan Sumatera yang akan hadir besok untuk menyaksikan pengukuhan ini. Tadi Datuk menyampaikan selama kepemimpinan dari Pak HBA ya, adanya pengukuhan ini. Berarti ini udah berapa kali dilaksanakan tuh? Baru pertama kali setahu berarti saya. Berarti ini perdana ya? Ini perdana. Jadi artinya saya melihat itu, ini legacy ini selama ini hanya kita cerita-cerita. Selama ini kan Pak Bupati itu pemangku adat, tapi nyatanya hanya wujud, tidak ada wujudnya. Termasuk yang pembina tadi, selama ini pembina-pembina itu hanya Bapak pembina lembaga adat, tapi tidak ada pernah diwujudkan dalam sifat suatu aktivitas menyatakan dia ini. Jadi dia dengan ada jadi pemimpin Pak HBA ini, Pak Mentu, artinya otomatis orang itu memang dikonkretkan betul dia itu memang selaku pembina. Jadi dia bertanggung jawab dengan
anak kepenakannya di Provinsi Jambi untuk memberi arah Ajum sehingga Jambi diharapkan ke depan lebih baik lagi daripada hari ini. Terima kasih. Bertanggung jawab juga kepada masyarakat Jambi. Masyarakat, ya. ya. Baiklah, terima kasih Datuk. Sekarang saya ke Datuk Hasan Basri Jamit. Nah, Ya, Datuk ini dari sisi pelaksanaan adat besok yang Iya, dilaksanakan. Nah, preparationnya seperti apa Datuk? Persiapan-persiapan yang sudah dilakukan dari SDM-SDM yang ada supaya acara besok dapat berlangsung dengan lancar dan juga sukses, serta makna adat yang besok dilaksanakan itu juga tersampaikan dengan baik Datuk. Seperti apa? Baik, terima kasih. Atas izin Ketua Umum, kami bisa menyampaikan bahwa untuk prosesi pengukuhan pemangku adat dan pembina adat Melayu Jambi, Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, secara teknis sudah siap 100%. Kita menyiapkan personel itu lebih kurang 30 orang. Ya, karena nanti ada yang bertugas di Balai Rungsari, ada yang di rumah gubernur, ada yang di rumah wakil gubernur. Bagi-bagi tuh ya? Dibagi-bagi tugas. Dan tadi sudah kita adakan geladi, alhamdulillah hadir semua. Jadi besok, insya Allah jam 7 seluruh petugas prosesi sudah berada di sini semua. Berarti startnya di sini semua tuh Sini ya? semua, staf. Lalu nanti ada namanya suruh serayo. Suruh Serayu. Suruh serayo artinya memerintahkan petugas-petugas itu untuk menjemput gubernur dan wakil gubernur. Yang siogia nanti itu Pak Ketua Umum. Nanti kalau memang berkesempatan, kalau tidak mungkin nanti diwakilkan ke Wakil Ketua Umum. Itu jam 7.30 sudah bergerak. Ada yang ke rumah Dinas Gubernur dan ada yang ke rumah Dinas Wakil Gubernur. Nah di situ masing-masing di rumah Gubernur, itu ada prosesi lagi. Namanya prosesi penjemputan. Prosesi penjemputan. Sebab menurut adat Melayu Jambi, menjemput atau mengundang orang itu pakai siri jemputan namanya. Bawa siri itu menjemput. Ada siri Dan itu sekapur masih ya? berlaku di kabupaten, beberapa kabupaten masih berlaku. Ngundang orang baik pengantin maupun apa namanya, apalagi acara adat, itu bukan dengan surat, tapi dengan tepak sirih, dengan membawa sirih senampan. Maknanya sirih ini apa tuh? Jadi sirih senampan itu maknanya bahwa kita menyerahkan diri kepada orang yang kita tuju, ya, bahwa dengan rendah hati, jiwa raga, kita merendah dengan mereka, mohon kesediaan beliau untuk datang ke lembaga adat. Nah biasanya kalau menurut adat Melayu Jambi, kalau sudah diundang dengan tepak sirih itu wajib hadir, tidak bisa ngelak. Nah itu. Oke, baiklah. Ya. Berarti ada sirihnya tadi ya. Ada sirih, ini sekapur, sebagai perantaranya untuk meminta minta kesediaan kesediaan. dari gubernur dan wakil gubernur nanti untuk datang ke sini Ya, untuk dikukuhkan untuk seperti dikukuhkan, itu. Baik, ya. nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita bersama ketiga Datuk Adat di sore hari ini. Kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dialog Khusus. Kami memulai aktivitas mengambil usaha di dunia wirausaha sejak tahun 1980. Bermula dari tenun 4, alat tenun ATBM, alat tenun bukan mesin. Memperdayakan khususnya ibu-ibu yang memang pekerjaannya sudah memiliki keterampilan seni tenun. Kami juga memperhatikan 40-50 orang kesejahteraan mereka, motif, desain, motif ada motif tradisional, kontemporer, yang bernuansa fauna dan flora. Tantangan yang dihadapi, usia mereka sudah makin menua, mereka punya kepentingan untuk pelayanan keluarga, punya anak, cucu. Tanamkan rasa percaya diri, ketekunan di dalamnya, kesabaran juga, yakin akan mewarisi suatu nilai sukses dan mulia.
Kami tidak hanya menenun kain, tapi menenun harapan untuk masyarakat sekitarnya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus sore hari ini dan kita masih membahas tema menuju pengukuhan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi sebagai pembina dan pemangku adat. Tadi memang sudah disampaikan oleh Ketua Panitia bahwa rangkaian acara yang akan diselenggarakan besok ini persiapannya sudah matang dan insya Allah besok akan dimulai pada pukul 7 pagi hari yang akan diawali dengan prosesi suruh serayo yang akan menjemput Gubernur dan juga Wakil Gubernur dan meminta kesediaannya untuk dapat hadir di Balai Rungsari ini. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Saya ke Datuk HBA kembali. Datuk, tadi kata Datuk Hefni Zen ya, bahwa acara ini memang baru dilaksanakan pada tahun ini. Nah, sepanjang Datuk Hefni berada di Lembaga Adat Melayu belum pernah Datuk ya diselenggarakan dan memang belum pernah dimunculkan dalam suatu acara yang berkesan dan juga memorable seperti ini untuk pengukuhan dari pembina dan juga pemangku adat. Nah, sebenarnya tuh prosesnya sehingga acara ini terlaksana dan latar belakangnya itu seperti apa tuh HBA? Sebenarnya ini, makasih ya. Ini memang pemikiran dari para tokoh-tokoh adat, teman-teman adat nih kan, terutama di Majelis Perusahaan Adat. Memang dulu zaman Pak Sewiti ya, sudah lama sekali, dulu pernah dilakukan. Tapi memang setelah itu tidak ada lagi, tidak pernah dilakukan, terutama bagi pejabat yang baru menjabat. Sebab kan kita tahu, tadi kan disebutkan, gubernur itu begitu dia jadi gubernur, dia sekaligus langsung sebagai pembina lembaga adat. Otomatis ya? Otomatis. Dan sebenarnya proses lainnya kita langsung ngasih gelar pada beliau, andai kata beliau belum punya gelar. Dan sekaligus juga dari sisi adatnya pemangku adat. Itu tadi orang yang Rajo Jambi gitu kan, gubernur. Kan pada dasarnya kan begitu kan, walaupun sebutannya gubernur. Yang dituakan. Yang dituakan. Dia yang memimpin pemerintah di Jambi. Jadi makan habis sencang muntus ya gubernur kepala daerah. Dari sisi pemerintahan kami kaitannya dengan adat. Nah, kami sebagai ketua lembaga adat tentunya ya melihat dari sisi ini, kedua gubernur ini memang pertama kali dulu waktu beliau menjadi gubernur pertama, memang kita kukuhkan beliau dikasih gelar lembaga adat kemarin dan sudah dikasih gelar dan termasuk juga wakil gubernur dan ketua DPR. Nah, sekali ini karena beliau ini menjabat untuk yang kedua kali, kita ingin resmikan kembali beliau sebagai pembina dan pemangku adat gitu. Dan ini perlu memang istilah adat itu diserakkan ke bumi, direntangkan ke langit. Jadi diinjak tahu supaya masyarakat Jambi tahu Pak Gubernur Jambi itu sebagai pembina sekaligus pemangku adat gitu. Jadi sebenarnya begitu ditunjuk sebagai itu sebenarnya sangat terikat sekali Pak Gubernur. Tidak bisa lagi sebagai orang yang dituakan di lembaga adat di adat Jambi ini, beliau tuh makan habisnya mutu ya mulai dari tingkah lakunya, kemudian pembawaannya harus orang yang dituakan menjadi contoh teladan bagi anak keponakan, anak-anak yang ada di Provinsi Jambi. Jadi role model. Ya role model gitu. Kalau memang gubernurnya mungkin masih hilir mudik pakai celana pendek misalnya, itu salah satu contoh. Termasuk juga mungkin dipanjang hilir mudik tidak sopan, agaklah dia sebagai jadi contoh ya orang adat itu. Beratnya di ketua lembaga adat apalagi sebagai pemangku adat. Ya macam seperti saya lah, begitu sebagai ketua lembaga adat Jambi, saya tidak bisa lagi sebenarnya hilir mudik panjang toko ngobrol sana sini tidak kawan, kan tidak bisa. Harus kita jaga kita sebagai orang tua gitu. Termasuk juga mungkin jalan pagi misalnya pakai celana pendek, tidak mungkin kita lakukan. Itu beratnya sebenarnya begitu dikukuhkan sebagai pembina dan pemangku adat. Apalagi kami sebagai ketua lembaga adat. Orang yang dituakan yang jadi contoh bagi masyarakat Jambi. Jadi itu, dan oleh sebab itu kita sudah sepakat memang. Sudah dirapatkan dari Majelis Permusyawaratan Adat, dan sudah dipakatkan. Kita kan ada majelis kan, MPA, orang tokoh-tokoh Jambi yang duduk di situ sebanyak 13 orang. 13 orang, mantan-mantan bupati, orang-orang yang dituakan. Itu diputuskan di situ. Kita
kukuhkan Pak Gubernur sebagai pimpinan pemangku adat Provinsi Jambi. Itulah timbulnya acara besok pagi. Nah, insya Allah kami jemput dan kami minta kesediaan Pak Gubernur sudah bersedia, sudah meluangkan waktunya untuk besok pagi acara, dan beliau akan datang ke sini. Sekaligus besok pagi itu kita juga mengukuhkan pembina adat Provinsi Jambi. Sebab Musbida itu semuanya termasuk pembina adat. Ya, pembina adat, beliau banyak yang baru bertugas di sini. Besok pagi ya acara nanti bisa dijelaskan oleh Pak Hasan. Kita akan tumpung tawarkan pada mereka, kemudian juga nanti kita sisipkan keris. Ini loh, ibaratnya saya sebagai orang tua di lembaga adat, ini kalian pemimpin, urus anak Jambi, urus anak keponakan di Jambi ini. Dari sisi kepolisian keponakan masalah keamanan, kemudian masalah hukum. Kalau Pak Gubernur dari sisi pembangunan, Pak Gubernur lebih luas lagi dan Pak Gubernur demikian juga. Jadi itu, pada dasarnya kami minta tolong urus anak keponakan Jambi. Kamu sebagai pemimpin, jadi Gubernur Jambi, jadi Kapolda, jadi Danrem, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, ya sudah ditetapkan ada dari BIN, itu besok pagi. Itu sebabnya besok pagi akan disisipkan keris pada mereka. Oke. Itu pada dasarnya. Baik, nanti kita pengen tahu juga nih disisipkan keris itu maksudnya apa, nanti Dato' Hasan Basri Djamit yang akan menjelaskannya ya. Tapi saya sekarang ke Dato' Hepnizen terlebih dahulu. Ya Dato', berarti besok bukan hanya pengukuhan dari wakil gubernur dan wakil gubernur Jambi saja, tapi juga ada beberapa orang lainnya yang akan dikukuhkan. Nah, ini koordinasinya gimana tuh? Informasi berkaitan dengan itu ya. Jadi karena ini kan pembina. Kalau tadi kan pemangku adat dan pembina. Jadi ini hanya pembina. Pembina ini tidak selengkap tadi, tapi yang jelas artinya konkretisasi daripada datuk yang dikukuhkan di pembina ini, mereka memang merasa bagian dari lembaga adat Provinsi Jambi. Kalau dulu mungkin karena hanya sebut-sebut Bapak pembina datuk, pembina lembaga adat Provinsi, tapi tidak ada konkret. Hari ini jadi ada keterikatan dia emosional baik secara pribadi maupun secara ini, bahwa dia itu mempunyah keharusan membina masyarakat di Provinsi Jambi. Jadi ada rasa memiliki. Baik dia masih ada di sini maupun dia tidak sudah dipindah di sini, tetap dia merasa orang Jambi. Jadi artinya ke-6 orang ini juga berbarengan acara. Pertama yang tadi acara yang disampaikan pada Dato' Hasan Djamit tadi, Pak Gubernur itu agak khusus. Sudah itu tambah yang 7 orang nih yang kan ini, mulai dari Ketua DPRD, Kapolda, Kejati, PTA, sudah itu BIN terakhir itu. Jadi artinya melengkapi, tapi proses berikutnya sama, nanti ditepung tawar oleh Pak Ketua, artinya dipasang dari Pak Ketua semua. Jadi artinya itu sudah siap. Yang jelas saya melihat konkret bahwa dia merasa orang Jambi itu lebih terasa. Saya kira demikian di penjelasan saya. Informasi terakhir semuanya bakal hadir besok ya? Coba ada informasi Pak Kejati tidak hadir karena ada halangan. Tapi kalau untuk hadir dari lembaganya ada orang, tapi bentuk dikukuhkan itu yang pribadinya tidak bisa. Yang lain dari semua. Berarti untuk yang pengukuhan Kejati gimana tuh? Mungkin di waktu lain nanti beda waktu ya Pak ya? Tapi memang tidak bisa diwakili ya? Memang harus yang bersangkutan ya? Iya, oke, baik. Terima kasih. Nah, sekarang Dato' Hasan Djamit. Nah, tadi kan sudah sampai di Serah Serayo ya. Nah, ini prosesi berikutnya, prosesi adat lainnya apalagi yang akan dihadirkan besok, Dato'? Terima kasih. Jadi nanti setelah Bapak Gubernur, Wakil Gubernur sampai di gerbang, itu nanti akan dijemput oleh beberapa orang pengurus lembaga adat ke bawah, disambut. Kemudian disambut dengan kompangan. Ada kompangan juga. Ada kompangan. Selanjutnya ada lagi silat. Ada silat Melayu. Selesai silat, itu dilanjutkan dengan tradisi baru juga, yaitu kesidah namanya. Kesidah ini khas Islam, kesidah bahasa Arab. Selesai itu nanti baru kato berjauh di halaman. Naik, siram beras kunyit. Siram beras kunyit arti kita menyatukan ke alam, menerangkan ke bumi bahwa mudah-mudahan yang datang lah tiba, yang ditunggu lah datang. Siram dengan beras kunyit, berarti balak dah tu. Hilang segala balak. Baru naik sampai ke atas, sampai di sini nanti ada acara namanya
yang disampaikan oleh Datuk Lapor, Muslim, melapor, ya. yaitu namanya kabar jemputan Kabar kalau bahasa jemputan. kalau bahasa nasionalnya laporan lah kan, siap untuk diselesaikan. Jadi di bahasa adatnya itu kabar jemputan. Selesai kabar jemputan, barulah dilaksanakan pengukuhan sesuai rondomnya sudah ada. Kalau Ya. kabar jemputan nih prosesnya gimana tuh? Kabar jemputan nanti salah seorang orang adat melapor dengan ketua lembaga adat ataupun dengan Bapak Gubernur bahwa seluruh yang diundang, seluruh yang dijemput Latibo, maka acara pengukuhan pemangku adat sudah bisa dimulai. Nah, itu laporan perwira upacara istilahnya itu. Iya, ada laporan dari Ada masing-masing ya, masing-masing, perwakilan ya. Seorang, Pak. Seorang satu orang saja, mewakili. Ya. satu aja yang mewakili ya. Lapor ke sini. Berarti yang sebagai tuan rumahnya di sini berarti Pak HBA. Ya. Pak BA. Pak HBA dan perangkat-perangkat lainnya ya nanti ya. Berarti pada saat Katobo jawab di Laman, Pak HBA juga ikut ke bawah dong nanti. Nah, nunggu di atas. Apa nunggu di atas? Ya, dia kan yang menunggu. Tapi yang menjemput gubernur, wakil gubernur, nanti ada ketua lain, ada ketua 1, 2, 2, dan ada kita masuk ketua menteri, nanti kita minta menyambut di paling depan sekali, itu turun, beliau yang menyambut. Baiklah, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali karena memang masih ada rangkaian acara adat berikutnya tadi yang penyelipan keris juga belum dijelaskan. Nanti kita akan jelaskan setelah pesan-pesan berikut ini. Kami akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Dialog Khusus. Benar dak map tu. Benar dak map tu. lagi. Habis di kamu be air minum sebanyak kau tahu tak kau untuk obat. Wak Bedu, Wak Bujang, Wak Mael, kemana kamu bertiga kau? Kami kau nyari rumah dukun. Kalau nengok Google Map kau nampaknya sesana. Yo, tadi mana kena Oh, dukun Wak Saparudin. Ha, Yo, itu nian. Nak minta jimat. Yo, tak jelas kok. Alah, kau hang, kau. Oh. payu hantar kami Wak. Oh, ibu dikit. Assalamualaikum. Salam. Aduh, perlu apa? Anu tuh kami kau punya hajat. Macam mana dagangan kami kau laku biar banyak duit biar tambah kaya. Iya tuh, kawan kau minta resep biar makanannya tuh yang jual dagangan tuh jadi tambah enak tuh. Tuh intinya kami kau pengen minta jimat tuh. Saya Lalita aik kau pelaris dak juga laris jadi minta jimat pelaris tuh. Nah, jimat saya kau pun tuh dak mempan lagi. Apalah expire apa-apa tuh. Kau lah dia Apa nama kau tuh? HP, laptop, nak bergadai? Lah jadi penada dah tuh. Nanti bakal jadi hantu tuh kalau penada. Hus, basing be. Kalau mau bisnis UMKM zaman kini kok harus melek digital. Wajib gunakan media sosial. Bisa bantu promosi produk, buka lapak jualan, mencari pelanggan, cari referensi resep ataupun kemasan. Juga ada jasa antar jemputnya. Dah repot. Padahal tak Datuk kau dah sia-sia aku ngajak kamu ke siko. Yo, betul ternyata UMKM tu wajib melek digital. Pokoknya macam mana caranya kita harus lebih pintar di Datuk kok. Betul. Setuju? Setuju. Terima kasih tuh. Terima kasih. Oh, laptop aku, HP aku. Masih kredit tuh.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di sore hari ini bersama 3 narasumber. Dan kita masih melaksanakan secara langsung di Balairung Sari, Lembaga Adat Melayu Jambi, Provinsi Jambi. Baik, kita masih mengangkat tema menuju pengukuhan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi sebagai pembina dan pemangku adat. Baik, saya sekarang ke Dato' HBA kembali. Dato', kalau melihat besok ini memang dari sisi pemerintahan banyak yang akan dikukuhkan sebagai pemangku adat dan juga pembina adat. Lalu seperti apa Datuk melihat para pemimpin kita dan juga pihak-pihak terkait lainnya dari Forkopimda juga agar tetap menjaga keseimbangan nilai adat dan juga kebijakan-kebijakan yang nanti akan dikeluarkan, Datuk? Baik, sebenarnya selama ini terus terang memang Lembaga Adat Provinsi Jambi itu dengan Musbida itu cukup baik. Misalnya kita dengan Kejati, dengan Pak Kapolda, Pak Danrem, itu ada program namanya RJ. Restorasi Justice. Sebenarnya kita ada kerjasama dengan mereka dan ada penandatanganan MOU dengan Pak. Jadi kalau ada kasus-kasus begitu baiknya, kenapa? Karena beliau-beliau itu menghargai adat itu. Adat Jambi itu dihargai, bukan hanya di sini, mungkin di daerah lain juga seperti itu. Sebab selama ini kalau melihat di daerah-daerah zaman dulu ya, orang-orang tua kita dulu di Jambi ini, kalau ada masalah-masalah besar, masalah kecil kaitannya dengan pidana, itu sebenarnya cukup diselesaikan di tingkat desa. Tidak perlu diangkat sampai ke polisi dan ke Kejati pidana, tidak perlu gitu. Sepanjang bisa diselesaikan tingkat desa. Nah, sehingga pada saat itu kalau ada yang meninggal sampai itu dikenakan potong kerbau ya. Kaki 4 ya. Kemudian kalau lihat lukanya, kalau luka tinggi cukup dengan kambing, didenda gitu. Dimakan bersama. Bukan bagi orang yang kena bunuh, tidak gitu. Begitu betul kita menjaga hubungan hati di antara sesama masyarakat di desa. Nah, saya melihat dari pihak kejaksaan terutama Kejaksaan Agung, itu nilai-nilai yang seperti itu dihidupkan. Sehingga kalau ada di desa-desa itu yang bersifatnya seperti maling sawit gitu. Kalau bisa diselesaikan di tingkat desa, kenapa hanya sampai ke pengadilan, sampai kejaksaan dan polisi? Kan itu sudah sering dilakukan di desa-desa. Kemudian kalau ada hanya sekedar bertinju di tingkat desa, pada anak-anak kita, walaupun ada yang luka, kenapa tidak sampai ke pidana? Cukup di tingkat desa. Jadi mungkin nanti didenda kambing itu sesuai dengan luka. Kalau mati itu maksudnya dibangun. Yang motong kerbau itu kadang desa itu. Nah, persoalan itu sebenarnya itu yang ingin kita pererat kembali. Dengan bapak-bapak Musbida yang besok pagi akan kita kukuhkan sebagai pembina adat. Dan Pak Gubernur tentunya sebagai pembina dan pemangku adat. Itu sebenarnya ingin kita ikat kembali, mengingat kembali kepada beliau. Sehingga kita harapkan di Jambi ini negerinya makmur. Gitu. Kalau misalnya Lohna Janawi apa nama istilah itu? Ya, bahasa Arabnya itu baldatun. Baldatun tawatu warabudoko. Jadi kalau kai kata orang cebetik keno. Kalau kata misalnya cucung lahir. Nah, kalau kemudian belakang rumah durian runtuh, buahnya gitu. Itu betul sebenarnya yang inginkan supaya negeri ini mampu. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, sehingga akhirnya memang acara yang kita adakan besok pada dasarnya sebenarnya ingin menjalin hubungan hati antara pemimpin dengan adat dan dengan rakyat Provinsi Jambi. Itu sebenarnya acara besok pagi. Sehingga besok pagi itu ya Pak Kapolda kita selipkan keris, urus anak ponakan. Kalau bisa diselesaikan secara tanpa pidana, kenapa tidak sampai pidana? Pak Kejati juga seperti itu. Pak Danrem jaga keamanan Provinsi Jambi. Pada dasarnya sebenarnya itu. Ini keris kami sisipkan dengan Bapak. Kalau Pak Gubernur bisa disebut, beliau sebagai tadi pemangku adat memang yang makan ngabis sencang mutus untuk 3 provinsi Jambi, 3 provinsi dia sebagai gubernur dan wakil gubernur. Itu kayaknya. Kalau pengadilan tinggi agama, kalau bisa misalnya tidak banyak yang cerai di Jambi ini, kenapa banyak cerai? Gitu. Itu gunanya diadakan aja. Dan malahan kita sudah mengadakan MOU juga dengan PTA, Pengadilan Tinggi Agama. Kerjasama adat ingin diajak masuk bersama-sama menyelesaikan kalau ada kasus-kasus, misalnya perdata, kasus-kasus perceraian dengan pengadilan agama itu seperti itu. Termasuk juga pengadilan tinggi agama. Nah itu sebenarnya
kaitan acara besok pagi, dan kelihatannya bapak-bapak ini mendukung, dan terus terang kerjasama ini ya insya Allah akan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dan selama ini karena ini pejabat-pejabat baru semua, wajib kita kan. Iya. Demikian. Oke, berarti pepatah selesaikan secara adat ya. Iya. Ini Iya. mungkin yang bisa diimplementasikan juga nanti Pak ya ke depannya Pak ya. Ya. Oke, baik, makasih tuh. Baik, sekarang saya ke Dato Hefni kembali. Iya. Dato, kalau secara umum gambaran rundown acara kita besok nih apa aja tuh? Untuk besok itu. Artinya secara persiapan sudah tidak ada problem lagi karena semua perangkat-perangkat yang terkait sudah kita ini dan sudah digeladikan. Jadi bahwa kegiatan ini sudah memang disosialisasi dengan sebaik mungkin kepada teman-teman yang ini kan. Udah Masuk dipublikasikan masyarakat ya, yang ada juga masyarakat yang telepon saya minta supaya ada siaran langsung karena kami tidak mungkin datang. Kebetulan sudah clear, sudah terjawab kan. Jadi artinya bahwa kegiatan ini sudah berarti penyampaian informasi berkaitan dengan lembaga adat di Provinsi Jambi, dan itu sudah membumi dan sudah merata, insya Allah artinya mereka sudah paham betul dengan bahwa adat itu memang tujuannya untuk mempersatukan. Sudah itu dengan para pembina-pembina tadi sudah disampaikan dipasangnya di tepung tawar, ini dia merupakan bagian. Jadi saya katakan tadi memang sudah konkret bahwa dia bagian dari orang Jambi. Kalau hanya disebut-sebut kan nanti kejadian. Jadi konkretisasi inilah yang membuat sehingga orang pembina-pembina itu jadi merupakan bagian. Jadi kalau kita mau ketemu dia tidak, karena beliau memang pembina kita, jadi tidak ada masalah lagi. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kalau dari sisi pengamanannya besok gimana tuh? Pengamanan, artinya kalau pengamanan yang paling kita ini pengamanan internal yang kita siapkan ini. Kalau dari LAM ya, kalau internal dari LAM. Ya, LAM ada, karena teman-teman kita punya perangkat ada seperti Pak Ritas namanya punya tim-tim mereka di Debalang internal. Nah, jadi selama ini tidak ada masalah, tidak ada ini. Cuma kan biasanya begitu kini melibatkan unsur musbida, pembeda, tapi mereka tetap hadir, tapi tidak di depan. Yang depan adalah internal kita, di Balang kita. Ya, gitu. Dan untuk besok tuh, untuk pengisi-pengisi acaranya itu dari lembaga adat semua tuh ya. Dan tadi sudah geladi ya. Ya, jadi kalau acara proses adat itu memang dari lembaga adat semua. Cuma mungkin ada tambahan-tambahan, mungkin sifatnya kalau ada tambahan yang sifatnya di luar itu kemungkinan saja. Tapi kalau sudah skenario awal yang di atas petunjuk Pak Ketum itu tidak ada yang acara sisipan lagi. Saya kira sudah pas dengan ini karena juga kita mengingat waktu karena timing waktunya kita atur sedemikian rupa. Oke, baik. Sekarang saya ke Dato Hasan Basri Jamid. Iya. Tadi penyisipan keris ya, sebagai tanda dikukuhkan ya. Nah, ini maksudnya apa tuh? Iya, jadi besok itu ada 3 tanda pengukuhan, satu prinsip keris, kemudian pemasangan pin. Pemasangan pin. Nah, pin ini menandakan bahwa mereka sah menjadi anggota pembina lembaga adat. Kemudian pemasangan keris. Pemasangan keris ini maknanya adalah untuk bapak-bapak atau datuk pembina ini kan disebut dalam adat pergi tempat bertanyo, balik tempat berito. Tempat kita bertanyo. Ya. Nah, jadi dia disisipkan keris sebagai senjata untuk ke ulu, untuk ke ilir, untuk ke darat, ketemu unak. Keris inilah yang digunakan untuk mertas unak tadi. Ketemu batang, keris inilah untuk mengkabung, istilah memotong kayu yang melintang untuk hal-hal yang menghambat perjalanan beliau. Itu secara filosofisnya itu. Walaupun mungkin secara logika tidak mungkin keris itu bisa memotong kayu yang besar. Nah, tapi ini sebagai filosofisnya saja. Nah, kemudian nanti ada lagi namanya tepung tawar. Tepung tawar. Jadi mulai dari Pak Gubernur selaku pemangku dan Wakil Gubernur dan semua yang dikukuhkan besok itu diberi tepung tawar. Nah, tepung tawar ini terdiri dari air, kita ada tepung, kemudian ada sedingin, situ alatnya dari daun-daun kayu. Ada lagi nanti namanya itu pandan, pandan wangi. Pandan wangi. Nah, itu nanti disiramkan kepada tangan mereka. Ini menandakan
Sebab tepung tawar ini sebut juga namanya tepung sedingin. Tepung sedingin ya? Iya, kita mengharapkan nanti pemimpin kita ini waktu dia menjamah masyarakat, memimpin masyarakat dalam keadaan otaknya dingin, tidak marah-marah. Ya. Pokok apa yang dia kerjakan jadi semua. Nah, dia mempunyai, kata orang itu, bertangan dingin. Apa yang direncanakan jadi, apa yang dipegang jadi. Itulah makna filosofis daripada tepung tawar atau tepung sedingin namanya, bisa juga disebut sedingin ya, sedingin sedawar. Nah, inilah yang perlu kita berikan kepada mereka. Nah, nanti besok mungkin oleh MC akan dijelaskan supaya masyarakat juga tahu makna daripada tepung tawar itu. Tapi tepung tawar ini diadakan itu pada saat acara pengukuhan seperti ini aja tuh, atau ada acara-acara lain juga bisa pakai tepung tawar ini? Banyak. Umpamanya orang meresmikan rumah bisa pakai. Umpamanya orang nyukur anak pakai tepung tawar juga. Nah, itu ya. Nah, kemudian kalau di kampung-kampung tuh orang bikin perahu biduk, sebelum belayar itu tepung tawar itu. Tepung tawar dulu ya. Nah, ya supaya selamat. Selamat dari segala malapetaka ya. Nah, kalau kita lihat juga ada kalau di tingkat nasional itu apa nama itu yang dibenturkan ke guci itu kan? Air kembang. Nah, itu dia dibenturkan ke guci, ke mobil atau ke apa. Kalau ini tidak kita kasih ke tangan dia. Di cucurkan ke tangannya atas bawah oleh ketua umum. Nah, itulah sebagai pertanda orang Melayu. Seluruh masyarakat Melayu di Sumatera, baik pun di luar negeri Malaysia, itu ada prosesi tepung tawar, itu sudah tradisi sejak lama. Nah, kita coba di Jambi. Ini juga termasuk yang baru kita kembangkan karena sudah lama tidak dipakai. Nah, tahun ini atas titah dari ketua kita pakai karena itu adalah budaya kita. Jadi memang budaya-budaya ini memang selalu ditampilkan dalam kita kegiatan-kegiatan adat ya. Untuk kita lestarikan. Gitu. Betul. Supaya bisa diadopsi juga untuk anak generasi muda sekarang ya tuh ya. Supaya memang tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Oke, sekarang ke Datuk HBA. Datuk, harapannya bahwa acara ini kan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial saja, tetapi juga memang bisa mempublikasikan kepada masyarakat seperti apa adat-adat yang berlangsung di Jambi, dan itu merupakan adat turun-temurun dari nenek moyang kita dulu ya. Nah, ini apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat supaya memang benar-benar kegiatan-kegiatan adat besok ini makna dan juga setiap kegiatan-kegiatannya itu sampai dengan baik kepada masyarakat, Datuk. Baik, terima kasih. Memang Ketua Lembaga Adat Provinsi Jambi pada dasarnya kita kan merupakan payung negeri ya. Dari sisi adat, baikkah kepada adat-adat yang berada di wilayah kabupaten kota Provinsi Jambi maupun di tingkat kecamatan sampai di tingkat desa. Dan kami memang berusaha untuk menggali. Kita juga punya Balitbang, Badan Penelitian dan Pengembangan Adat gitu. Menggali adat-adat lama Pusaka Usang gitu. Yang adat-adat lama itu kita gali kembali. Malahan kita juga mencetak buku gitu. Kemudian membuat, misalnya sampai juga kepada misalnya menciptakan lagu Mars Adat. Kita ciptakan. Sudah ada lagu Mars Adat sudah ada lagu Mars Adat. Besok sudah pernah beberapa acara ditampilkan kemarin sudah, untuk Hari Adat tahun yang dulu pertama kali kita tampilkan. Nah, kemudian banyak kegiatan mengasih gelar juga. Kita punya ada tim pencari gelar. Kemudian ada juga badan pendidikan adat, juga ada lembaga-lembaga pendidikan kita juga ada untuk dikembangkan terus dan supaya dilestarikan. Itulah tugas kami sebagai Ketua Lembaga Adat, terutama waktu kami begitu jadi Ketua Lembaga Adat di Provinsi Jambi, banyak yang kita kembangkan. Misalnya acara-acara Hari Adat selama ini belum pernah ada. Waktu zaman kami ini sudah tercipta Hari Adat Provinsi Jambi. Kita gali, kita bentuk tim sehingga waktu itu disepakati oleh Majelis Permusyawaratan Adat itu tanggal 1 Muharram. Setiap tanggal 1 Muharram itu ada Hari Lembaga Adat Provinsi Jambi. Dan itu sebenarnya kita menggali sejarah, disepakati, nanya kepada yang tua-tua yang lama-lama, sepakati pada 1 Muharram itu. Itu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, nah termasuk juga kegiatan yang besok pagi. Ini diharapkan nanti akan tetap lestari di masa-masa kendang kepada anak-anak cucu kita. Kita foto, kita buat bukunya, kita simpan baik-baik. Sebab kita salah satu kelemahan kita Provinsi Jambi memang
literasi kita dan pustaka-pustaka kita tentang adat memang agak minim gitu. Padahal sebenarnya dari dulu zaman adat-adat kita di desa itu sebenarnya sudah ada, ya sudah ada berkembang terus sampai. Nah sekarang sudah mulai kita gerakkan seluruh teman-teman untuk mencatat dan menulis. Siapapun yang menulis tentang adat kita dorong. Nah, itu memang tugas kami yang tua-tua ini meninggalkan kesan-kesan baik kepada anak kita. Semacam tadi apa yang kata Pak Ketua Panitia, legasi kepada anak-anak cucu kita nanti ke depan. Sehingga apa yang kita tinggal ini juga menjadi kenangan bagi anak-anak kita di masa-masa akan datang. Itu sebagai acara ini, dan kami alhamdulillah memang kegiatan kami ini didukung oleh Pak Gubernur. Kebetulan Gubernur Jambi ini kan memang orang adat juga. Waktu dia menjadi lurah dulu memang sudah biasa dia menjadi seloko-seloko adat, kata menjawab di halaman, dia tahu tuh, ahli di bidang itu. Ya. Memang ngerti dia. Dan ini teman-teman yang duduk di lembaga adin juga sebenarnya orang hebat-hebat semua. Mantan-mantan pejabat semua ini. Ya. Jadi kawan-kawan ini yang kita ajak bersama-sama untuk mengurus adat. Saling bersinergi. Itu yang mudah-mudahan adat ini tetap lestari sampai kapanpun untuk di Provinsi Jambi. Bahkan kalau bisa dipatenkan sehingga menjadi ciri khas dari daerah ya tuh. Ya, sampai juga sekarang kami sedang membuatkan hukum apa namanya yang mau kita ciptakan ini akan datang, itu dibuat dasar hukumnya. Gitu. Dasar hukum. Dinotariskan, dinotariskan. Ada payung hukumnya ya. Ada payung hukumnya. Kita sedang dalam proses sekarang. Baiklah. Insyaallah tunggu singkatnya akan selesai. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kami. Pemirsa, kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dialog Khusus. Dedikasi yang kami berikan menghadirkan sajian faktual dan berimbang. Mengedepankan faktualitas untuk memporsikan informasi yang berkualitas. Ya, saudara, saat ini saya sudah berada di kawasan Sipin, Kota Jambi. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar pada Idul Fitri tahun ini. Kami hadir di berbagai kondisi untuk mengedukasi agar publik tak mudah terprovokasi. Selalu cermat dan cepat untuk berita yang mencerdaskan. Terus pantau bersama kami perkembangan terkini yang lugas dan berisi. Saksikan Jambi Hari Ini setiap hari hanya di TVRI Jambi Punya Kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Khusus sore hari ini, dan kita sudah berada di sesi terakhir. Perbincangan kita sebenarnya masih banyak yang harus kita bahas, namun waktu yang memisahkan kita di sore hari ini, dan langsung saja kita akan mendengarkan closing statement dari ketiga narasumber, dari Dato Haji Hefnizian terlebih dahulu. Dato, apa yang mau disampaikan dan bagaimana harapannya untuk acara kita besok, Dato, silakan. Yang pertama, acara besok kita harapkan berjalan lancar. Yang kedua, ini adalah momen lembaga adat Provinsi Jambi melihat bahwa begitulah lembaga adat menghargai pimpinan ini. Nanti Pak Gubernur masuk musbidah-musbidah diadatkan betul dalam artian mereka itu memang diberi fungsi juga sebagai, sampai Pak Ketua tadi, membina anak keponakan kita. Jadi artinya acara ini positif. Saya bangga sekali jadi ketua panitia ini karena ini merupakan momen yang sangat baik buat saya. Terima kasih. Dan semoga bisa diselenggarakan terus ya. Iya. Baik, terima kasih Datuk Hasan Basri Jamid, silakan. Ya, terima kasih. Bagi saya, karena saya ditugaskan oleh Ketua Umum ini untuk membidangi masalah adat dan istiadat di Provinsi Jambi, saya menghimbau terutama kepada generasi muda untuk dapat bergabung
kepada rumah-rumah belajar Seloko adat di Kota Jambi ini ada lebih kurang 23 tempat. Kalau Salah bisa, satunya di sini tuh. Salah satunya di sini bukan? Pokok setiap kecamatan ada. Setiap kecamatan, baik. Semacam Disitulah latihan-latihan nanti adat. tempat belajar berseloko adat, ya, pantun adat, sejarah adat, hukum adat belajar di situ. Termasuk diantaranya nanti bagaimana kita kalau ditugaskan sebagai panitia prosesi adat seperti pengukuhan adat, pembeli gelar dan sebagainya. Nah, itulah himbauan kami kepada masyarakat, terutama pada generasi muda. Iya, biar adatnya supaya, tidak melenceng tuh. Supaya nanti kata orang itu adat ini ada pewarisnya gitu. Iya. Ya, kalau tidak itu nanti dia akan hilang kalau dia ada generasi muda sebagai generasi penerus. Nah, dan sekarang di Jambi sudah ada 23 tempat itu seloko adat. Dan berjalan setiap minggu, sekali dalam seminggu. Oh, seminggu sekali ya? Seminggu sekali. Siapa tahu nanti generasi muda selanjutnya yang akan melanjutkan dan juga menyelenggarakan kegiatan pengukuhan adat seperti ini ya. Jadi sudah punya bekal. Sudah punya bekal. Jauh-jauh hari ya tuh ya. Baik, terima kasih Datuk. Datuk HBA silakan, apa yang mau disampaikan tuh? Baik, makasih kepada masyarakat Provinsi Jambi, kepada para pengurus lembaga adat kabupaten kota dan kecamatan desa seperti Jambi. Mari kita doakan agar acara besok pagi itu berjalan dengan baik dan sukses. Amin. Itu. Satu, yang kedua saya mengucapkan terima kasih kepada datuk-datuk yang duduk di acara panitia besok pagi. Misalnya Pak Asani sebagai koordinator penyelenggara, kemudian Pak Hepni sebagai ketua penyelenggara. Saya terima kasih atas persiapan yang dilakukan. Harapannya tentu ya tidak lain tidak bukan semoga acara ini berjalan dengan baik. Sekali lagi, insya Allah adat Jambi tetap jaya. Itu yang kami harapkan. Tadi Pak Hasan sudah bilang, ternyata sekarang sudah 23 tempat-tempat pendidikan, seloko-seloko adat, cara menerima pengantin dan sebagainya di Kota Jambi. Di kabupaten-kabupaten juga ada, sudah berdiri juga sekarang, luar biasa. Jadi itu saja harapan kami dan terima kasih kepada TVRI, Pak, kepada stasiun TVRI atas partisipasinya. Mudah-mudahan insya Allah nanti kami akan berkenan ngasih gelar lah kepada beliau nanti adat Jambi. Beliau luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Datuk-Datuk. Ini luar biasa informasinya dan semoga kegiatan kita besok dapat berjalan dengan lancar, meriah dan juga memang nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan adat ini juga dapat selalu lestari dan dapat disampaikan dengan baik juga kepada masyarakat. Terima kasih Datuk Haji Hasan Basri Agus, Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Jambi Provinsi Jambi, Datuk Temenggung Putro Jayodiningrat. Terima kasih Datuk HBA, terima kasih juga Datuk Haji Hasan Basri Jamit, Wakil Ketua Umum 1 Lam Jambi Provinsi Jambi, Datuk Aryo Perbo Ketayo Alam. Terima kasih Datuk. Terima kasih juga Datuk Haji Hefni Zen, Ketua Panitia untuk acara besok. Terima kasih. Dan pemirsa, tidak terasa kami sudah menemani Anda dalam program Dialog Khusus pada hari ini dan semoga rangkaian acara pengukuhan dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi sebagai pembina dan pemangku adat yang insya Allah akan dilaksanakan besok pada tanggal 26 April 2025 dapat berjalan dengan lancar dan kegiatan ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial saja, namun nilai-nilai adat yang terkandung di dalamnya dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Kalau tadi di awal saya pakai pantun, di closing ini juga saya pakai pantun. Batang hari airnya tenang, sungguh tenang banyaklah angso mandi. Betapa hati sangatlah senang para pemirsa sudah menyaksikan Dialog Khusus pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.